Ada dulu satu kampung itu isinya pencuri semua. Zaman jahiliyah, sekampung pencuri semua. Kampung pencuri, namanya Gifar. Gifar, yang berasal dari Gifar ini disebut Al-Ghifari. Ya, jadi kalau ada yang namanya Al-Ghifari, kampung pencuri itu. Dulu, sebelum Islam. Nama pimpinannya namanya Jundub bin Junadah. Ya, nanti setelah masuk Islam berubah nama menjadi Abu Dzar Al-Ghifari. Itu kunyahnya Abu Dzar Perhatikan ya, tidak ada yang lewat ke situ kecuali harus setor. Kalau tidak habis semua. Tapi setelah masuk Islam, ditinggalkan pekerjaan itu, berubah pekerjaan itu, tiba-tiba ibu tahu apa yang terjadi? Rizkinya mengalir banyak, hidupnya tenang, jadi dai, pensiun jadi preman, jadi ustadz, sekampung masuk Islam banyak, tiba-tiba berubah tempat itu, desa itu, dari desa tukang begal, desa pencuri, berubah jadi desa yang baik, desa yang menginspirasi, desa orang-orang soleh. Berbanyak sholawat. Ya. Saya lihat Masya Allah ya, Masya Allah ini ahli sholawat terlihat ya. Kita masuk tadi sholawat, sampai ada rasa cinta pada Nabi. Ya, kalau sudah ada rasa cinta pada Nabi, biasa sholawat, nanti Allah balas minimal 10 kali lipat. Ya, kata Nabi gini, man shalla alayya sholatan wahidah, sallallahu alaihi asyru sholawat. Siapa yang biasa sholawat padaku, walaupun cuma sekali, Allah akan perintahkan pada malaikat balas 10 kali lipat. Nah ini rizki yang pertama. Jadi kalau sudah bisa sholat, berarti masih dapat rizki. Orang yang walaupun gajinya besar, kerjanya enak, tapi dia tidak sholat, sejatinya dia belum mendapatkan rizki dari Allah. Minimal untuk kebutuhan rohnya. Bisa sholawat, istimewa. Bisa baca Quran, istimewa. Bisa istighfar, luar biasa. Jadi ini bagian pertama, mencari rizki di tempat yang jauh dan membahagiakan. Intinya kata Nabi tuh gini, akan ada masa orang tuh pagi beriman, sorenya bisa kufur. Nggak mudah. Faqri, kebutuhan yang sangat sampai membuat rela mengorbankan apapun demi kebutuhan itu bahaya. Ya, hati-hati. Ketergantungan akan kebutuhan, misalnya sesuatu, rela melepas kehormatan, hati-hati. Rela melepas keimanan, hati-hati. Baru dikasih angin surga, pindah agama. Ya? Melamar pekerjaan karena kebutuhan motif tertentu, tiba-tiba meninggalkan sholat atau bahkan meninggalkan agama, hati-hati. Yang terakhir, adzabil qabri, dunianya aman, tapi kan alam kuburnya belum tentu. Setelah dari dunia kan ke alam kubur kan. Nah jadi kita minta perlindungan, kalau aman di dunia, aman di kubur, pasti aman akhirat. Nafsu itu kan gak berhenti. Makanya perlombaannya berapa banyak? Ayo siapa yang duluan dapat 10 triliun? Siapa yang duluan dapat 20 triliun? Dunia. Dan gak akan berhenti. Begitu dapat pengen nambah lagi. Dapat pengen nambah lagi. Walaupun yang dipakai mungkin tidak sampai ke situ. Sekarang saya tanya Anda ya. Mengumpulkan sesuatu yang tidak Anda gunakan, bermanfaat tidak? Ya. Ibu misalnya mengumpulkan kayu bakar banyak sampai seruangan masjid ini Bu. Ya. Tapi yang ibu pakai sehari cuma 1. Ya, dikumpulin 1, 2, penuh. Tapi yang dipakai 1. Tapi nggak pernah puas melihat pengen lagi. Sampai 10 masjid kayu dikumpulkan. Yang dipakai cuma 1. Nah, kira-kira perbuatan semacam ini bermanfaat tidak? Nah, jika ada orang yang banyak bekerja, hanya membutuhkan sesuatu untuk memenuhi keinginannya saja, ketahuilah Anda terjebak dalam kehidupan duniawi. Mohon maaf sebesar-besarnya ya. Jadi kalau bekerjanya hanya untuk tambah tabungan lagi, cek saldo, bandingkan dengan teman-teman, tapi dari apa yang dikumpulkan tidak membuat Anda lebih baik. Ya, yang paling bahaya tuh gini, pas sakit carinya obat generik. Padahal kayaknya minta ampun gitu. Ya, yang itu menunjukkan bahwa ada sifat dunia yang menguasai. Pada diri pribadi pun bersifat masih kikir.
Nah ini ya, ini yang berbahaya ini. Ya, kalau bekerjanya nggak ada masalah, serius dapat nggak ada masalah. Cuma yang dapat ini mengeluarkannya seperti apa? Kalau hanya mengumpulkan, hanya pamer, hanya untuk update, dia mau menyampaikan dengan pamernya, pakai hukum dunia, nggak bisa disalahkan dalam konteks dunia. Walaupun secara moral dalam hukum agama ini tidak dibenarkan. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu menopause dan mandul. Maaf, nggak mungkin punya keturunan. Kapan mintanya? Dalam sholat. Mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama, Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang maha mendengar. Kalau kepada yang maha mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat sholat ini ya Allah, dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu nggak nunggu lama, permohonan selesai turun jawaban ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan engkau dapat kabar gembira akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubasyiruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang divonis monopause dan mandul bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Contoh, mata kita bisa memandang jernih, bagus, sehat. Bersyukur gak? Nah, sekarang kita terapkan. Bagaimana cara bersyukurnya? Kalau sekedar mengatakan terima kasih ya Allah, itu belum syukur. Cara bersyukurnya adalah kita coba gunakan mata ini untuk memandang sesuai peruntukan yang Allah tetapkan. Misal, Allah ingin mata ini hanya memandang yang baik-baik saja. Ketika yang dipandang oleh mata tidak baik, dipalingkan. Memalingkan pandangan dari objek yang tak baik menurut Allah, itu disebut syukur. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, nih tingkatkan salatnya, tambah. Makanya tiap hari kita salat 5 waktu itu untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya kan mudah untuk diakses. Ya kan? Kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah. Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu. Ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya, yang sulit Allah mudahkan. Minta langsung dikabulkan. Apa itu syukur? Apa itu syukur? Sering kita dengar syukur, syukur. Apa artinya kurang lebih? Terima kasih. Baik, syukur itu ungkapan untuk menghadirkan rasa terima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah diterima, dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai peruntukan yang Allah inginkan. Ibu kalau punya anak cucu, saya sarankan yang masih kecil-kecil, dekatkan Quran aja, Quran, dengan cara apapun. Ya, tapi bukan yang keras sampai dia nggak suka Quran. Jangan mengajar Quran sampai anak itu sungkan atau akhirnya merasa tidak nyaman dengan Quran. Bikin senyamannya. Ya, dengan media apa yang membuat nyaman, yang sesuai syariat. Mukallah. Jelas? Nanti akan berbeda. Kami terapkan di sekolah. Saya bicara ini karena saya pendidik. Saya ngajar di sekolah, anak-anak dikasih Quran dulu. Setelah ada Qurannya, dikasih apa aja gampang Pak. Diajarin paskibra, baris berbaris yang terukur, bukan sekedar biasa. 30 menit langsung lancar. Ilmu apa aja cepat diserapnya. Anda boleh tanya pada para pengajar di sekolah, yang di ma'had dan sebagainya. Itu diajarin, ada guru dari KONI, ngajar olahraga. Dikasih atletik, dengan batas di atas usianya, itu sampai bingung. Saya kasih yang sulit malah dia kayak gampang. Anak Quran cepat, pahamnya itu cepat. Ini mereka masih TK,
ikut kompetisi futsal, nggak pernah main bola. Saya cuma kasih tahu, kamu yang di sini namanya kiper, boleh pakai tangan, kalian pakai kaki, tendang sana sebanyak-banyaknya, jangan kemasukan. Masuk final, menang 6-2. Ayo berjuang, fisabilillah. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, syakautu waqi'an an su'i hifdhi fanasahani an atrukal ma'asi faqala al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzalu ilal 'asi. Aku mengadukan akan kurang bagusnya hafalanku pada guruku Imam Waqi'. Hafalanku hari ini buruk sekali, aku pengen ngadu ke Imam Waqi'. Bu, maaf ya teman-teman, Pak, seburuk-buruknya hafalan Imam Syafi'i itu seperti apa sih? Datang ke Imam Malik, mau ngaji, ditanya, apa yang kamu punya? Saya sudah hafal kitab Anda Al-Muwatta. Anda bayangkan, anak kecil, muda, menjelang muda itu, udah hafal Al-Muwatta, ribuan hadis. Terus mengatakan, hafalan saya kurang bagus nih. Apa kata gurunya? Anakku, al-ilmu nurun. Ilmu sejati itu cahaya. Wa nurullahi, sedangkan cahaya Allah itu. Nah, ilmu sejati itu cahaya dari Allah. Kapan ilmu jadi cahaya dari Allah? Ketika kita beriman pada Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, amalan apakah yang cocok untuk seorang pelajar sehingga dari amalan itu dapat menguatkan iman seorang pelajar? Kemudian dari iman itu dapat membuat seorang pelajar konsisten dalam menuntut ilmu. Jadi begini seorang pelajar. Coba seorang pelajar buka kitab Sahih Al-Bukhari. Seorang pelajar akan temukan di kitab Sahih Al-Bukhari ada 97 tema. Nanti seorang pelajar buka tema kedua dan ketiga. Tema kedua namanya Kitabul Iman, tema ketiga namanya Kitabul Ilmi. Baik ya? Di Kitabul Iman dijelaskan tentang cara-cara menguatkan iman. Nanti di Kitabul Ilmi dipadukan iman itu untuk menguatkan ilmu. Contoh, saya sebutkan misalnya satu. Al-imanu yazidu wa yantaqis. Yazidu bil-ta'ah wa yantaqisu bil-ma'siyah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Iman itu tipikalnya naik turun. Naik dengan ketaatan, bentuknya amal saleh, turun dengan maksiat. Jadi kalau kita konsisten mengerjakan ketaatan, banyak amal saleh, rajin sholat, dilatih dengan puasa, itu iman naik. Jelas? Tapi kalau terfikir berbuat yang salah, iman turun. Gak bisa berkumpul. Nanti iman ini kalau sudah naik, sholatnya bagus, Qur'annya bagus, imannya naik, iman inilah yang dipakai untuk menuntut ilmu. Maka ketika ilmu dituntut dengan iman, yang lahir cahaya. Ilmunya langsung sampai ke sini.